Halo teman-teman, namaku Satrio dan saya adalah salah satu penghobi kegiatan outdoor dari Surabaya. Di video kali ini saya tidak dan belum mengajak kalian jalan-jalan virtual seperti biasanya, tapi lebih ke berbagi informasi tentang kamera apa yang cocok digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan kita di gunung ataupun kegiatan outdoor lainnya berdasarkan dari pengalaman dan sudut pandang saya. Oke, langsung aja. Saat ini itu saya punya dua kamera yang digunakan untuk membuat konten, dan yang pertama adalah kamera DSLR dan yang kedua adalah kamera saya yang baru, yaitu Action Cam. Kedua kamera ini itu sudah saya gunakan untuk mendokumentasikan pendakian dan sejumlah kegiatan outdoor lainnya, dan video-video tersebut bisa kalian temukan di channel ini. Dan sedikit informasi saja jika konten saya di channel yang satunya itu hampir 95% dibuat menggunakan kamera DSLR, termasuk video yang kalian tonton pada saat ini. Hampir sebagian besar dari kita itu tentu sepakat apabila kegiatan outdoor dan khususnya pendakian adalah aktivitas yang penuh dengan resiko. Dan pasti ada banyak hal yang tak terduga, tidak bisa kita duga. Sedangkan kamera yang kita bawa dan peralatan pendukungnya itu tentu harganya tidak bisa dibilang murah. Ditambah lagi tidak semua orang itu memiliki kemampuan yang sama untuk mengganti kamera yang rusak dengan kamera yang baru akibat hal-hal yang tak terduga dalam berkegiatan di luar ruangan. Dan itulah kenapa pentingnya kita memahami dulu kamera apa yang kita butuhkan untuk mendokumentasikan kegiatan luar ruangan, khususnya pendakian. Oke, langsung aja aku ceritakan dulu tentang kamera DSLR. Saya yakin sebagian besar dari kalian sudah tahu apakah itu kamera DSLR, jadi saya nggak perlu menjelaskannya lagi. Karena jika kalian masih ada yang belum tahu apa itu kamera DSLR, kalian bisa googling atau mungkin mencarinya di YouTube. Itu sangat gampang sekali karena terlalu banyak konten yang membahasnya. Hasil foto ataupun video yang dihasilkan oleh kamera ini itu tentu nggak perlu diragukan lagi kualitasnya, apalagi jika kamera DSLR yang digunakan adalah kamera keluaran terbaru dengan harga yang sangat mahal, dan itu belum termasuk harga lensa, mic eksternal, serta peralatan pendukung lainnya. Sepanjang pengalaman saya menggunakan kamera DSLR dalam berkegiatan outdoor, mulai dari pendakian di Gunung Semeru dan air terjun Tumpak Sewu pada bulan Oktober 2020, kemudian Gunung Penanggungan pada bulan Februari tahun 2021, dan di Gunung Pundak pada tahun yang sama juga sepertinya. Ternyata jika saya menggunakan kamera DSLR untuk mendokumentasikan kegiatan pendakian saya, itu sangat beresiko dan cukup merepotkan. Karena apa? Karena kamera DSLR saya itu nggak waterproof, dan jika terjatuh maka ada potensi rusak, entah pada lensanya ataupun pada kameranya. Dan kemudian jika hujan, otomatis kamera DSLR yang saya bawa itu jadi tidak berguna sama sekali karena pasti rusak jika terkena air. Dan pada akhirnya kamera DSLR yang saya bawa itu beserta perlengkapan pendukungnya, entah tripod, entah mic eksternal dan lain-lain, itu hanya akan menjadi beban bawaan saja, apalagi tergolong lumayan berat juga jika ditotal semuanya. Dan itu pernah terjadi beberapa kali ketika saya melakukan pendakian di Gunung Semeru, di air terjun Tumpak Sewu, di Gunung Penanggungan dan Gunung Pundak. Memang saya akui untuk kualitas foto ataupun video kamera DSLR itu sangat nggak mengecewakan, kualitasnya sangat bagus. Tapi daripada kamera saya rusak akibat hal-hal yang tidak bisa ditebak dalam berkegiatan di luar ruangan, akan jauh lebih baik, lebih bijak jika saya mengumpulkan uang dan membeli kamera baru yang cocok untuk kegiatan pendakian dan kegiatan outdoor lainnya. Beberapa bulan kemudian, ketika uang saya sudah cukup untuk membeli kamera baru, saya mulai mempertimbangkan antara membeli kamera mirrorless atau membeli action cam, tapi tentunya dengan sejumlah pertimbangan. Yang pertama,
pertimbangan yang pertama, kamera yang saya beli nantinya itu harus waterproof atau paling tidak itu minimal harus water resistant. Karena cuaca di gunung itu sangat nggak bisa ditebak seperti yang kita semua tahu. Sewaktu-waktu bisa hujan meskipun di musim panas, dan sewaktu-waktu juga bisa terjadi badai. Seperti yang saya alami ketika di Gunung Penanggungan pada tahun 2021 itu saya diajar badai selama 15 jam. Kemudian yang kedua, kualitas foto dan video itu harus cukup bagus, minim noise pada ISO 1600 atau bahkan lebih, dan tidak terlalu berbeda jauh dengan kualitas gambar kamera DSLR milik saya, minimal itu. Kemudian yang ketiga, kamera yang saya beli itu nantinya harus jauh lebih ringan daripada kamera DSLR milik saya, karena cukup tersiksa juga ketika trekking selama berjam-jam, sedangkan saya harus membawa ekstra beban, padahal ada begitu banyak opsi yang jauh lebih ringan. Apalagi saya juga hobi olahraga lari dan terkadang juga ingin membuat dokumentasi kegiatan itu. Kemudian yang keempat, kamera yang saya beli itu harus tahan benturan dan tidak rusak jika terjatuh, karena berkegiatan di luar ruangan itu penuh dengan risiko seperti itu, entah karena terpleset, terjatuh, atau tiba-tiba tidak sengaja terlepas dari genggaman. Jadi keempat hal itulah yang menjadi bahan pertimbangan ketika nantinya aku membeli kamera baru untuk berkegiatan di luar ruangan. Dan setelah saya tonton begitu banyak video review kamera di YouTube, mulai dari kamera mirrorless hingga action cam, akhirnya saya punya beberapa kesimpulan. Sejujurnya, saya itu sebenarnya itu cenderung jauh lebih tertarik untuk membeli kamera mirrorless. Karena selain beratnya itu yang jauh lebih ringan daripada kamera DSLR, kualitas foto ataupun videonya itu juga nggak terlalu jauh berbeda dengan DSLR. Hanya saja agak sedikit cropped atau mungkin karena tidak full frame kan, seperti kamera DSLR. Akan tetapi ada 3 hal yang jadi pertimbangan yang membuat saya agak sedikit ragu ketika membeli kamera mirrorless. Pertimbangan yang pertama, dengan harga di bawah 15 atau sampai 20 juta, setahu saya itu belum ada kamera mirrorless yang benar-benar water resistant, apalagi waterproof. Silakan dikoreksi jika saya salah, barangkali ada hal atau informasi terbaru yang belum saya tahu. Dan yang kedua, setahu saya tidak ada kamera mirrorless yang tahan benturan. Kemudian yang ketiga, uang di kisaran 15-20 juta bagi saya itu bukan uang yang sedikit. Karena saya harus membeli minimal 2-3 baterai tambahan dan mungkin juga beberapa aksesoris pendukung lainnya. Karena itu nggak menutup kemungkinan. Jadi saya itu harus benar-benar mempertimbangkan apakah benar kamera mirrorless tersebut bisa mengakomodir seluruh kebutuhan saya. Jadi jangan sampai saya menyesal setelah membeli kamera tersebut. Akhirnya setelah dengan sejumlah pertimbangan, akhirnya saya mengurungkan niat membeli kamera mirrorless, kemudian beralih ke action cam dengan harga di bawah 10 juta. Dan pilihan saya itu jatuh ke GoPro Hero 9. Ya, saya tahu jika GoPro itu bukan satu-satunya merek yang memproduksi action cam, karena ada begitu banyak merek lainnya seperti DJI, Insta360 dan lain-lain. Mulai dari harga ratusan ribu rupiah hingga belasan juta rupiah. Jadi ada begitu banyak opsi, ada begitu banyak pilihan. Jadi nggak harus beli GoPro juga. Kalau misalnya kalian belum cukup uang atau terbatas di anggaran ketika ingin beli action cam. Kemudian dan alasan kenapa saya memutuskan beli GoPro Hero 9 dan bukan GoPro Hero 10 atau action cam yang lainnya dengan harga yang jauh lebih murah atau bahkan jauh lebih mahal. Yang pertama, ada begitu banyak merek aksesoris yang mendukung setiap produk GoPro, mulai dari Ulanzi, Telesin hingga Small Rig. Jadi saya itu jika membutuhkan baterai tambahan, saya itu nggak perlu membeli baterai aslinya, karena Telesin yang saya ketahui itu juga mengeluarkan baterai untuk GoPro Hero 9. Yang kedua,
alasan saya membeli GoPro Hero 9, kamera yang satu ini, dan kenapa bukan GoPro Hero 10, karena saya tidak ingin mengeluarkan terlalu banyak uang hanya untuk sejumlah perbedaan yang tidak terlalu saya butuhkan. Dan selisih 1-2 juta itu bisa saya belikan baterai tambahan misalnya, charger, dan sejumlah aksesoris lainnya seperti audio adapter dan lensa tambahan yang seperti ini. Kemudian yang ketiga, sebenarnya itu sudah cukup lama saya itu ingin memiliki GoPro, hanya saja karena dulu saya itu belum begitu membutuhkannya, jadi saya urungkan niat untuk membelinya. Jadi kesimpulannya itu belilah karena kebutuhan, bukan karena keinginan. Dan kamera GoPro Hero 9 yang saya miliki pada saat ini itu saya sudah gunakan untuk mendokumentasikan beberapa kegiatan pendakian dan kegiatan outdoor lainnya, termasuk jalan-jalan. Jadi kamera ini itu sudah teruji waterproof karena pernah saya gunakan ketika bermain air di air terjun Surodadu bersama anak dan istri saya. Dan pernah saya gunakan juga pada saat pendakian di Gunung Lirang, yang pada saat itu saya dan anak saya itu diguyur hujan selama berjam-jam, baik pada perjalanan naik sampai perjalanan turun. Dan kamera ini juga sudah teruji tahan benturan karena pernah lepas dari genggaman dan jatuh di batuan ketika melakukan pendakian di Gunung Lawu. Hanya saja kekurangan kamera ini itu kualitas gambarnya kurang begitu baik ketika saya paksa merekam di ISO 1600. Ada cukup banyak noise, jadi jika saya melakukan pendakian, saya itu hanya menggunakan maksimal ISO-nya itu 800, dan jika saya gunakan untuk aktivitas misalnya di perkotaan seperti running atau mungkin jalan-jalan traveling, saya hanya menggunakan ISO maksimal 400. Alasannya adalah karena di perkotaan itu ada cukup banyak sumber cahaya, entah dari lampu jalan dan lain-lain. Kemudian kekurangan yang lainnya pada kamera ini adalah audio yang dihasilkan itu agak sedikit bindeng atau sengau. Tapi masih bisa ditolerir karena saya bisa menyelesaikannya itu melalui audio editing atau mungkin menggunakan mic eksternal, tentunya dengan menggunakan audio adapter. Dan kekurangan yang lainnya adalah kamera ini itu bisa tiba-tiba freeze atau hang, dan dugaan saya itu karena overheat akibat dibuat merekam terlalu lama pada resolusi 1080 selama lebih dari 20 menit atau mungkin lebih dari 30 menit. Tapi cara menyelesaikan persoalannya itu cukup mudah karena tinggal lepas baterai dan dipasang lagi dan kamera bisa digunakan dengan normal lagi. Sebenarnya masih ada banyak hal yang ingin saya ceritakan tentang settingan saya ketika menggunakan kamera ini pada saat pendakian, running, dan vlogging harian. Tapi mungkin sepertinya pada video berikutnya aja karena topiknya itu memang agak sedikit berbeda atau mungkin berbeda jauh. Apalagi ya? Kayaknya sepertinya itu aja sih yang bisa saya sampaikan melalui video ini. Saya hanya ingin berbagi informasi tentang kamera apa yang tepat bagi saya untuk kegiatan pendakian dan outdoor. Dan oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada informasi yang salah atau mungkin kurang memuaskan, kurang jelas. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian bermanfaat. Silahkan subscribe channel ini jika kalian merasa channel ini bermanfaat, dan silahkan berpendapat melalui kolom komentar jika kalian punya pendapat yang berbeda. Dan sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.